Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Prayesti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Kali ini kita akan ngobrolin kasus Novel Baswedan yang banyak dibicarakan banyak kalangan di luar. Hari ini, malam ini kita akan ngobrol dengan Direktur Lembaga Kajian Marhenis Indonesia, Bapak Soekarno Altro. Halo Mas. Halo, selamat malam. Malam Mas. Mas karena ya, kita ngobrol tentang kasusnya Novel Baswedan ya, yang di luar sudah iya, sangat hangat, iya, banyak dibicarakan betul. Kenapa? Ya, pakar-pakar hukum. Pakar-pakar hukum. Ini luar biasa ini. Kayaknya kita boleh dong ngobrolin soal itu. Iya, biar kita punya kontribusi untuk bahas ini untuk pencerahan terhadap pencerahan ya. Iya. Untuk pakar hukum juga barangkali bisa jadi masukan. Gimana menurut Mas Karno, kasus Novel Baswedan ini luar biasa bulat kalau orang Jawa ya Mas bilang. Di mana sih letak keruwetannya, kok nggak sampai ketemu titik terang gitu Mas Karno? Ini Mbak Rini, sebelum saya menjawab kasus Novel Baswedan yang lagi ramai dibicarakan oleh para pakar hukum, pengamat hukum, pengamat politik, semua lagi berbicara tentang kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Sebelum kita masuk membahas tentang Novel Baswedan, saya akan memberikan ilustrasi tentang kasus penembakan terhadap John F. Kennedy pada tahun 1963. Pada saat itu, John F. Kennedy sedang menghadiri perayaan hari besar di Amerika. Dia naik limusin yang kapnya terbuka bersama istrinya, Jacqueline. Tiba-tiba dalam perjalanan itu terdengar bunyi tembakan. Dan ternyata bunyi tembakan itu menyasar kepada Presiden John F. Kennedy. Sedemikiannya cepat kepolisian Amerika membawa John F. Kennedy ke dalam mobil ambulan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun demikian, nyawa John F. Kennedy tidak terselamatkan, tidak tertolong, dan John F. Kennedy dinyatakan meninggal. Setelah itu, agen rahasia Amerika, CIA dan FBI dikerahkan untuk mencari siapa penembak John F. Kennedy pada waktu itu. Dan salah satu agen intelijen Amerika melihat bahwa ada seseorang yang pada waktu itu berada di gedung tingkat 3 dekat peristiwa penembakan itu, dan orang itu ditangkap. Dan orang itu namanya ada Lee Oswald. Lee Oswald diadili dan dijatuhi hukuman. Pada saat Lee Oswald akan dipindahkan dari rumah tahanan ke dalam rumah tahanan yang lain yang lebih aman lewat lorong bawah tanah, ternyata di situ dia ditembak oleh seseorang yang bernama Jack Ruby, dan meninggallah Lee Oswald, meninggal dunia Lee Oswald. Kenapa Lee Oswald sampai ditembak oleh Jack Ruby? Karena di dalam proses persidangan ini sebenarnya semua orang meragukan bahwa Lee Oswald sebagai pembunuhnya. Iya, menarik sekali ini Mas Arno. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya, kita stay dulu di sini. Jangan lupa like and subscribe di channel 5. Mas Arno, hubungannya apa nih dengan kasus Novel Baswedan dengan kasusnya pembunuhan John F. Kennedy? Ada nggak kemiripan kasusnya? Begini, Mbak.
Novel Baswedan ini kan seorang penyidik KPK. Iya. Dan beliau ini juga seorang penyidik senior. Iya. Bahwa banyak kasus-kasus besar yang ditangani oleh Novel Baswedan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini adalah konspirasi politik yang melibatkan banyak pihak. Nah, siapa banyak pihak? Nah, banyak pihak itulah yang saat ini sedang menjadi pembicaraan di masyarakat umum, baik itu pakar hukum, pengamat politik, analis hukum, semua membicarakan kasus ini karena kasus ini menarik. Iya. Dan Bapak Novel Baswedan juga kan sudah menyebutkan ini ada keterlibatan seorang jenderal gitu kan. Beliau sendiri menyampaikan itu. Kenapa sih kok tidak sebut nama aja Mas Karno? Kan selesai. Begini Mbak, dalam proses persidangan selama ini yang kita ikuti, bahwa Novel Baswedan kan tidak menyebutkan nama. Siapa jenderal yang sering dia sebutkan bahwa di dalam kasus penyiraman air keras di wajah Novel Baswedan ini melibatkan seorang jenderal. Beliau sendiri kan sudah menyampaikan seperti itu. Ya jawabannya ada pada Novel Baswedan. Kalau dia menyebutkan dalam persidangan, maka masyarakat akan tahu bahwa ada jenderal yang terlibat. Karena tidak disebutkan, saya kira yang tahu ya Saudara Novel Baswedan sendiri. Menurut saya nih, kalau nyebutnya nama si A, jenderal si A, selesai kan? Oh iya. Selesai kan? Iya. Mas Karno, kalau dibandingkan dengan kasus John F. Kennedy nih, kira-kira kasus Novel Baswedan ini gimana nih endingnya, Mas? Jadi gini, Mbak, sebuah kasus yang melibatkan konspirasi politik itu biasanya berakhir dengan ending yang buram. Bukan happy ending ya? Bukan, ending yang buram. Ending yang buram. Iya. Karena buram ya. Tidak ada titik terang. Tidak ada titik terang gitu loh. Tidak ada titik terang. Kalau kita belajar dari kasusnya John F. Kennedy sampai hari ini, siapa sebenarnya pelaku pembunuh John F. Kennedy? Masyarakat Amerika sampai hari ini masih bertanya-tanya, who is? Jadi tidak akan pernah terungkap ya ini kasusnya. Iya. Kira-kira apa ini Mas yang disembunyikan? Saya kira ya kita tanyakan aja pada rumput yang bergoyang. Kalau aparat hukum mulai kepolisian, kejaksaan sampai di tingkat proses peradilan ini tidak menemukan titik temu, kemana lagi kita mau bertanya kalau bukan di rumput yang bergoyang? Saya kira itu. Sangat pelik ya Mas ya. Oh iya. Sangat pelik. Mudah-mudahan ini Mas Karno, dengan adanya kasus ini tidak akan ada lagi kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak diungkap. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak terulang kasus seperti ini lagi. Ya, nanti akan mencoreng kredibilitas aparat penegak hukum. Kalaupun proses yang berlaku sekarang itu dianggap sebuah kebenaran, ya sudah kan kita masyarakat ini akan mengikuti. Gitu. Kalau tuntutan jaksa yang 1 tahun itu dianggap sudah memadai, sudah itu adalah tuntutan yang tepat, ya sudah gitu. Dan Bapak Novel sendiri juga beliau seringkali menyampaikan sudah memaafkan. Berarti tidak perlu lagi diadili ya Mas.